Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Offering A yang beranggotakan saya, Atika Arfiana, dan teman saya, Zuhrotul Mufidah, akan mempresentasikan materi mengenai pemerintah dan masyarakat sipil. Ada masalah bahwasannya krisis pangan menekankan perlunya pendekatan yang terkoordinasi dan koheren untuk pembangunan berkelanjutan. Interaksi faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan akan menghasilkan krisis seperti perekonomian dunia meningkat dan harga semua komoditas juga ikut meningkat. Perubahan perdagangan internasional telah menyebabkan beberapa negara melakukannya bergantung pada impor, yang harganya pun tidak mampu lagi mereka beli. Nah, dari permasalahan tersebut, bagaimana sih peran pemerintah dan masyarakat sipil dalam mengatasinya? Yang pertama, membuat perbaikan atau solusi melalui pengenalan baru teknologi, mengubah pola konsumsi atau menyediakan akses untuk kesehatan, air, dan sanitasi. Hal tersebut tergantung pada kerjasama dari sejumlah yang berbeda faktor, yang berinteraksi secara kompleks dan dinamis. Selain itu, harus ada peralihan dari model pembangunan tradisional ke model pembangunan berkelanjutan. Hal ini telah membuat lembaga publik dan swasta memahami pertumbuhan, kualitas hidup, dan masalah terkait pembangunan lainnya. Ernest mengartikan masyarakat sipil atau masyarakat madani sebagai masyarakat yang terbangun atas dasar berbagai non-government organization yang bersifat otonom dan tangguh untuk menjadi penetral kekuasaan negara. Mereka tidak terpengaruh hierarki politik, ekonomi, dan ideologi. Kelompok, asosiasi, dan gerakan yang membentuk masyarakat sipil telah memainkan peran dalam semua perubahan sosial. Mereka menjadi kunci keberhasilan kemajuan yang sangat signifikan termasuk perlindungan lingkungan, hak pekerja, dan memerangi diskriminasi. Organisasi masyarakat sipil telah hadir di semua pertemuan besar yang memetakan pembangunan berkelanjutan. Mereka memiliki status konsultatif pada pertemuan PBB dan OECD. Mereka melakukan penelitian, menulis ringkasan kebijakan, dan mengkoordinasi secara kolektif aksi sosial seperti protes dan boikot. Mereka meningkatkan kesadaran dan membantu mendidik publik dan pembuat kebijakan. What is the role of government? Secara umum, pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan memiliki tugas dalam pengumpulan dan analisis data, pembuatan kebijakan, koordinasi, memberikan dukungan, dan kepemimpinan untuk arah pergerakan masyarakat. Banyak tantangan yang dihadapi dalam era pembangunan berkelanjutan, namun negara harus bekerja sama untuk merancang dan menerapkan solusi terhadap permasalahan yang ada. Bagaimanakah caranya? Ada beberapa cara dalam mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, regulation. Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Namun, regulasi dapat menghasilkan hasil yang diinginkan untuk keberlanjutan dan meningkatkan kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Contohnya vaksinasi. Spending. Apa sih spending itu? Spending merupakan pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Contohnya subsidi. Banyak pemerintah OECD memberikan subsidi energi fosil dan menghapus atau mereformasi subsidi ini untuk membantu kebijakan mengatasi perubahan iklim. Tujuan subsidi pertanian adalah untuk meningkatkan produksi. Mekanisme pertanian semakin bergeser menuju budidaya tanaman tunggal yang sangat bergantung pada pupuk dan pestisida, skema iklim, drainase, dan irigasi. Kemajuan ini berdampak besar pada lingkungan, misalnya peningkatan tanah untuk erosi, hilangnya kesuburan tanah, dan pencemaran air. Nah, dampak subsidi pertanian ini jelas menyentuh bidang pendidikan, bidang sosial secara ekonomi dan lingkungan. Ketahanan pangan menjadi perhatian di seluruh dunia dan semua pemerintah harus mengembangkannya sesuai langkah-langkah agar mendorong pertanian melakukan produktif dan berkelanjutan. Taxation dan emission trading. Aspek sosial dan ekonomi keberlanjutan juga dipengaruhi oleh pajak dan termasuk ke dalam item terbesar dalam anggaran nasional. Misalnya, pendidikan yang mewakili 5% pengeluaran pemerintah
sementara kesehatan menyumbang 6%. Demikian pula, pajak seringkali dianggap sebagai penghambat ekonomi pembangunan, tetapi pemerintah menggunakannya dan pendapatan untuk membentuk dan mendorong pembangunan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Zuhratul Mufidah akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, Atika Erviana. Selanjutnya mengenai strategi nasional, yaitu menempatkan pembangunan berkelanjutan untuk pemerintahan. Peran pemerintah sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah konsep dengan potensi untuk mengubah segala aspek menjadi lebih baik. Namun, jika tidak secara tegas dilakukan oleh badan pembuat kebijakan, yaitu pemerintah, baik lokal, regional, nasional, dan internasional, akan tetap sulit dicapai. Selain itu, kebijakan dalam berbagai kementerian pemerintah harus seimbang agar tidak menimbulkan adanya kebijakan dalam satu kementerian pemerintah yang melemahkan kebijakan kementerian lain. Karena mengatur pembangunan berkelanjutan bukan berarti mengutamakan satu aspek dan mengabaikan yang lain. Namun, harus menemukan keseimbangan yang paling koheren di antara berbagai aspek dan menyusun cara yang paling efisien untuk menerapkan strategi pembangunan. Penandatanganan Agenda 21 di Rio Earth Summit setuju untuk mengembangkan strategi pembangunan berkelanjutan nasional atau National Sustainable Development Strategies (NSDS). Agenda tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan dari berbagai negara dengan mencapai pembangunan berkelanjutan dasar yang telah disepakati oleh komunitas internasional, yaitu OECD dan PBB. Lalu salah satu cara agar suatu program dapat berjalan sukses adalah dengan menganggap program itu penting dan serius. Oleh karena itu, agar pembangunan berkelanjutan dapat dianggap serius, maka perlu untuk ditempatkan di pusat kementerian atau departemen yang berpengaruh terhadap seluruh kegiatan pemerintah. Ketika pembangunan berkelanjutan ditempatkan di salah satu fungsi pusat, maka akan meningkatkan dan memudahkan koordinasi di berbagai bagian pemerintah. Salah satu pernyataan dari Jim McNeill, Sekretaris Jenderal Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan dalam melembagakan pembangunan berkelanjutan, menyatakan bahwa melembagakan pembangunan berkelanjutan, baik melalui strategi nasional atau cara lain, tidak akan terjadi jika orang di atas tidak bertekad untuk mewujudkannya. Lalu, seperti apa tata kelola untuk keberlanjutan itu sebenarnya? Yaitu kota layak huni dengan infrastruktur berkualitas tinggi, ruang hijau, dan kawasan pemukiman dalam kota serta proyek publik dapat berkontribusi pada kesuksesan ekonomi, menarik investor asing, serta profesional dan turis yang berkualifikasi tinggi. Salah satu contohnya adalah lingkungan Vauban di Freiburg, Jerman, didirikan berdasarkan prinsip-prinsip kehidupan yang berkelanjutan. Idenya adalah menggunakan perencanaan dan desain yang cerdas untuk mengordinasikan berbagai bidang kehidupan sehari-hari, misalnya lalu lintas, bangunan, energi, sanitasi, ruang publik, dan alam. Di sana memiliki bangunan 3 lantai yang berwarna-warni, diselingi dengan taman hijau dan taman bermain. Bagi anak-anak dan remaja, unicycle tampaknya menjadi alat transportasi favorit, dan Anda tidak akan melihat banyak mobil karena hampir separuh penduduk setuju untuk bebas mobil. Batas kecepatan hanya 5 km per jam, sehingga membuat jalanan aman bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda. Vauban dan Freiburg sekarang dikutip di seluruh dunia sebagai contoh hidup berkelanjutan. Proyek tersebut menunjukkan bahwa ketika pemerintah dan warga berkumpul untuk menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan, maka hidup menjadi lebih menyenangkan. Selanjutnya yaitu poin keberlanjutan di semua tingkat pemerintahan. Kepemimpinan di tingkat nasional merupakan salah satu bagian penting dari tata kelola pembangunan berkelanjutan. Namun, inisiatif di tingkat regional dan lokal juga penting untuk keberhasilannya. Bagaimanapun, pemerintah daerah merupakan yang paling dekat dengan masyarakat dan para pebisnis. Pemerintah daerah dapat melihat berbagai masalah di masyarakat seperti pencemaran, dapat mengetahui pola produksi dan konsumsi, serta mengetahui sistem perawatan kesehatan dan pendidikan. Orang-orang biasanya memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap suatu masalah karena apa yang mereka rasakan di lingkungan terdekat mereka. Dan pemerintah daerah banyak berkaitan dengan bagaimana suatu tempat terlihat, terasa, dan berfungsi. Selanjutnya yaitu tata kelola ketidakpastian.
Saat mendeskripsikan peran pemerintah, mudah untuk memberikan kesan bahwa tata kelola untuk pembangunan berkelanjutan hanyalah masalah mengidentifikasi tujuan, lalu menerapkan serangkaian tindakan dan badan untuk mengawasinya. Namun nyatanya tidak semudah itu. Hampir setiap aspek ekonomi, masyarakat, dan sumber daya manusia juga mempengaruhi keberlanjutan. Pemerintah yang mencoba menerapkan keberlanjutan harus terus menghadapi ketidakpastian ini. Tidak hanya tujuan mereka, tetapi strategi dan instrumen yang digunakan untuk mencapainya juga harus berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ini yang terbaik yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.